Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moya Datira. Di sini saya akan mereview hasil ujian tengah semester dari jawaban yang saya beri pada waktu ujian tengah semester. Yang pertama adalah apa yang dimaksud hukum administrasi negara merupakan instrumen untuk mengawasi penggunaan kekuasaan pemerintahan. Jelaskan pula mengapa HAN dapat berbeda dari negara satu dengan negara yang lainnya. Jawaban saya, hukum administrasi negara dapat dijadikan instrumen untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik. Penyelenggaraan pemerintahan lebih nyata dalam hukum administrasi negara karena di sini akan terlihat konkret hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Kualitas dari hubungan pemerintah dengan masyarakat inilah setidaknya dapat dijadikan ukuran apakah penyelenggaraan pemerintahan sudah baik atau belum. Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan salah satu upaya dari pemerintah demi terwujudnya kesejahteraan, sebagaimana yang menjadi tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 dan fungsi dari administrasi negara. Dengan kata lain, pelayanan publik adalah salah satu konsep untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh masyarakat dan negara. Karena setiap negara berbeda-beda tergantung kondisi, lingkungan masyarakat, dan politik atau tatanan hukum yang ada di suatu negara. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, hukum administrasi negara dalam Eropa kontinental. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsurnya. Siapa pakar yang menyatakannya? Jawaban saya, unsur-unsurnya terdiri dari yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental mengenal sistem peradilan administrasi. Yang kedua, sistem hukum Eropa kontinental menjadi modern karena pengkajian yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Yang ketiga, hukum menurut sistem hukum Eropa kontinental adalah suatu solen bulan-sein. Yang keempat, penemuan kaidah dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan atau penyelesaian sengketa. Jadi sifat konsep atau abstrak menurut sistem hukum Eropa kontinental. Yang kelima, pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dibutuhkan lembaga untuk mengkoreksi kaidah. Yang keenam, pada sistem hukum Eropa kontinental dikenal dengan kodifikasi hukum. Yang ketujuh, keputusan hakim yang lalu atau jurisprudensi pada sistem hukum Eropa kontinental tidak dianggap sebagai kaidah atau sumber hukum. Yang kedelapan, sistem hukum Eropa kontinental, pandangan hakim tentang hukum adalah lebih baik, tidak teknis, tidak terisolasi dengan kasus tertentu. Yang kesembilan, pada sistem hukum Eropa kontinental, bangunan hukum, sistem hukum, dan kategorisasi hukum didasarkan pada hukum tentang kewajiban. Pakar yang menyatakannya diantaranya ada Paul Scholten dan Lawrence Friedman. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan dan juga beri contoh perbuatan pemerintahan. Jawaban saya, perbuatan pemerintahan ada dua pengertian, yaitu pemerintahan dalam arti luas, pemerintahan yang meliputi 4 kekuasaan dalam negara, yakni eksekutif, legislatif, yudikatif, dan evaluatif. Teori ini berdasarkan trias politika dari Montesquieu dan pengertian dalam arti sempit, yaitu pemerintahan yang hanya diselenggarakan oleh eksekutif saja, yang biasa disebut administrasi negara. Contohnya, yang pertama,
Perbuatan hukum mencangkup perbuatan hukum privat dan perbuatan hukum publik, yaitu perbuatan hukum bersegi satu dan bersegi dua. Perbuatan hukum bersegi satu misalnya pengangkatan PNS. Pembuatan hukum bersegi dua misalnya mengadakan perjanjian atau kontrak pembuatan jembatan dengan pihak swasta. Contoh yang kedua, perbuatan bukan perbuatan hukum atau konvensi administrasi negara. Selanjutnya pertanyaan keempat, apa yang dimaksud dengan instrumen pemerintahan? Sebutkan dan beri contoh instrumennya. Jawaban saya, instrumen pemerintahan yaitu alat atau sarana-sarana yang digunakan oleh pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Dalam menjalankan tugas pemerintahan atau administrasi negara melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan instrumen. Di antaranya ada instrumen prasarana meliputi alat tulis-menulis, sarana transportasi dan komunikasi, gedung-gedung perkantoran, dan lain-lain sebagai kepunyaan publik. Yang kedua, instrumen yuridis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perizinan, instrumen hukum keperdataan. Yang kelima, pertanyaannya, apa yang dimaksud regeling, besiking, Beleid regils, dan Beleid sovereign comes, dan berikan contohnya. Jawaban saya, regeling artinya mengeluarkan peraturan. Regeling merupakan perbuatan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu peraturan yang bersifat umum abstrak. Pengaturan yang dimaksud dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, dan sebagainya. Contohnya, perbuatan pemerintah menerbitkan peraturan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam upaya mengajukan permohonan pembuatan KTP atau IMB. Dalam kedua peraturan tersebut, pemerintah tidak menyebut nama atau identitas orang per orang, akan tetapi secara umum kepada setiap orang yang akan melaksanakan permohonan kedua akta tersebut. Yang kedua ada besiking atau ketetapan, suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan perbuatan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret individual, yang menimbulkan akibat hukum perdata. Contohnya, misalnya seperti pemerintah mengeluarkan peraturan berupa undang-undang. Selanjutnya ada Beleidsregel, yaitu peraturan. Beleidsregel ini berasal dari kewenangan diskresi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan kebijakan pelaksanaan ketentuan undang-undang. Contohnya, artinya ketika sudah ada ketetapan atau besiking yang berupa undang-undang seperti yang dicontohkan tadi, penetapan itu harus dilaksanakan oleh setiap kelompok yang ada di suatu wilayah tertentu. Dengan adanya peraturan kebijakan tersebut, maka terjamin ketaat azasan tindakan administrasi negara untuk setiap peristiwa yang mengandung persamaan, kepastian hukum, dan tindakan-tindakan yang dapat dipercaya karena didasarkan pada peraturan yang sudah berlaku. Selanjutnya ada Beleid sovereign comes atau kebijakan. Pada hakikatnya merupakan perbuatan hukum yang menjadikan kebijakan publik selaku objek perjanjian. Oleh karena kebijakan yang diperjanjikan adalah kebijakan tata usaha negara, maka salah satu pihak yang mengadakan perjanjian itu tidak lain dari badan atau pejabat tata
usaha negara yang secara administratif memiliki kewenangan untuk menggunakan kebijakan publik yang diperjanjikan itu. Contohnya, ketika pemerintah sudah melaksanakan ketiga poin dari yang saya sebutkan, harus ada kebijakan yang sudah diperjanjikan pada sebelum-sebelumnya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.